Episode 4 Little Woman dimulai dengan Park Jae-sang memberitahu In Hye bahwa dia harus berkorban untuk menjalani kehidupan yang dia impikan. Dia bertanya kepadanya apa pengorbanan besarnya yang membawa Jae-sang ke dalam kehidupan orang kaya. Jae-sang mengungkapkan itu sebagai kematian ayahnya. Keesokan harinya, In Jo dan Hye Suk pergi mencari properti ketika bibi buyutnya memberitahu cucunya bahwa ketika dia pindah kembali ke Korea dengan penyelesaian tunjangannya, dia memilih untuk tidak menikah lagi dan tetap kaya, menginspirasi In Jo. Hyorin mengunjungi In Hye di rumah kecilnya sementara Hye Suk dan In Jo melihat apartemen milik Hye Suk sendiri. Saat In Jo memeriksa rumah baru bersama Hye Suk, Hyorin dikejutkan oleh keadaan akomodasi saudara perempuan Oh saat ini. Hye Suk mengajari In Jo pelajaran tentang kapitalisme dan memintanya untuk bersiap kehilangan sesuatu demi menghasilkan uang. Dia memberi In Jo sampai keesokan paginya untuk mengambil keputusan. Hyorin kagum dengan cara hidup In Hye dan memintanya untuk menghargai cinta yang diberikan saudara perempuannya kepadanya, tetapi In Hye menyarankan bahwa itu bukan sesuatu yang dia inginkan. In Hye meninggalkan pesan untuk saudara perempuannya bahwa dia akan menginap di rumah Hyorin malam itu. In Jo memberitahu In Kyung bahwa dia merasa disambut di apartemen dan anak tengah tidak senang saudara perempuannya membeli properti dengan uang curian. In Jo menyatakan bahwa rumah itu membuatnya merasa aman, tetapi In Kyung yang bergegas ke suatu tempat masih tidak membelinya. In Jo ingin menjalani kehidupan yang lebih baik dengan memulai yang baru, tetapi In Kyung tidak setuju, menyebut 2 miliar won sangat sedikit. In Jo menegurnya dengan menyatakan bagaimana mereka akan tetap memiliki saudara perempuan mereka seandainya mereka tidak miskin. In Kyung menyatakan dia akan berhenti minum untuk membantu mengubah hidup mereka, tetapi In Jo membantah bahwa satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan tidak menjadi miskin. In Jo berjanji untuk menyatukan keluarga mereka, tetapi In Kyung menyarankan mereka memutuskan hubungan karena dia adalah seorang reporter yang mencaci maki penjahat berdasarkan profesinya. Seperti yang dilakukan In Hye padanya, In Kyung memblokir kakak perempuannya. In Jo memintanya untuk tidak meneleponnya kembali. In Kyung bertemu dengan perawat yang merawat korban bank tabungan Bobae, Kim Dal-soo. Perawat menyatakan bahwa kata-kata Park Jae-sang segera menenangkan Dal-soo, yang tidak menentu sepanjang hari. Dia menyebutkan bahwa mantan pengacara itu memiliki tatapan dingin yang membuatnya takut, tetapi dia dapat membantu Dal-soo kembali ke akal sehatnya sebelum dia bunuh diri. In Kyung bertanya padanya tentang anggrek biru di tangannya dan perawat menyarankan agar pengacara memberikannya padanya. In Kyung bersama Jong Ho ketika dia mempelajari mitos di balik anggrek biru ketika dia secara tidak langsung memukulnya. Sementara itu, San-a mengundang In Hye makan dan menugaskannya dengan misi rahasia. Jong Ho membaca tentang anggrek hantu dan mengungkapkan bagaimana itu disebut anggrek kematian. San-a membawa Hyorin ke rumah kaca tersembunyi yang memiliki pohon anggrek hantu biru, yang ilegal ditanam untuk karena sifatnya yang beracun. Dia memetik satu bunga dan memberikannya kepada In Hye yang langsung mengendusnya. Dia kemudian mengambil bunga itu kembali dan meletakkannya di pohon, membingungkan gadis itu. San-a meminta In Hye untuk menggambar potretnya sebagai bagian dari misi rahasia dan In Hye mulai melakukannya di ruangan yang sama. In Kyung membaca tentang bunga dan bertanya-tanya bagaimana itu bisa bertindak sebagai obat penenang. In Kyung membaca lebih lanjut tentang gejala mengendus anggrek sedangkan In Hye yang baru saja mengendusnya mulai merasa pusing. In Hye bertanya pada San-a mengapa potret itu dirahasiakan dan yang terakhir memberikan jawaban yang tidak masuk akal yang menyatakan bahwa dia hanya menyukai hal-hal yang tidak diketahui dunia. Dia bertanya apakah In Hye baik-baik saja, tapi dia mengalami beberapa halusinasi sekarang. In Hye mendengar hal-hal sekarang di mana suara di kepalanya memintanya untuk melarikan diri sementara In Kyung membacakan bahaya mematikan menelan bunga dalam bentuk apapun. In Hye menjadi tidak menentu sementara suara di kepalanya berkata, jika kamu tidak berlari lebih cepat kamu akan mati. Saat dia ambruk di dalam ruangan, In Jo bergegas ke rumah sakit di mana San-a mengatakan kepadanya bahwa In Jo lelah dari tes. Di rumah sakit, In Jo menemukan bahwa In Hye menderita penyakit Luigi yang membutuhkan pembedahan segera. In Jo kewalahan dan memanggil ibunya yang menangis di telepon. In Jo memberitahu In Kyung tentang kondisi In Hye dan menyebutkan bahwa saudara perempuan mereka yang telah meninggal In Seon juga meninggal karena penyakit ini.
Dia ingin menggunakan 2 miliar won untuk menyelamatkan In Hye dan In Kyung akhirnya setuju untuk membiarkan In Jo menggunakan uang itu. Park Jae-sang mengetahui bahwa opini publik tentang dia baik dan dana gelap akan membutuhkan waktu untuk ditemukan. Kelompok Kosoim dari Wonryong mengatakan kepadanya bahwa dia membutuhkan kisah sedih untuk mencapai posisi nomor 1 dari nomor 2. Saat itu, San-a tiba dari rumah sakit memberitahunya tentang kondisi medis genetik langka In Hye yang memberi dia sebuah ide. Do-il mencoba memperingatkan In Jo tentang So-im tapi dia tidak mendengarkan. Saat dia berada di pusat yoga, mengambil uang tunai dari tas, So-im menemukan In Jo dan mengambil kembali 2 miliar won. In Jo meminta untuk diberikan 100 juta won setidaknya untuk merawat saudara perempuannya tetapi So-im mengolok-oloknya. So-im bertanya padanya seberapa rendah In Jo bisa membungkuk untuk mendapatkan uang dan In Jo memberitahu yang pertama untuk melakukan yang terbaik. Dia mengatakan kepadanya bahwa untuk mendapatkan 100 juta won, In Jo harus dipukul 10 kali berturut-turut oleh So-im dan yang pertama setuju. In Jo pingsan setelah pukulan keempat dan So-im mulai memukulnya dengan tongkat. Saat dia akan memukul In Jo ke-6 kalinya, Do-il menghentikannya. Dia menyatakan bahwa In Jo menyetujui permainan mereka dan In Jo setuju jika disetujui. So-im bertanya kepada In Jo apakah dia bisa melanjutkan dan yang terakhir setuju ketika San-a tiba dan menegur So-im karena serangan In Jo. San-a membawa In Jo ke restoran yang sama dengan P membawanya dan menawarkan jaketnya seperti yang dilakukan akuntan yang sekarang sudah meninggal. San-a secara mengejutkan juga mengenakan sepatu hak langka yang sama mengejutkan In Jo. Dia bertanya pada San-a tentang kedekatannya dengan Hua Yang dan keduanya mengobrol tentang bagaimana Hua Yang menerima hadiah termasuk sepatu hak dari San-a. Dia mengundang In Jo untuk bekerja sebagai asistennya dan memikatnya dengan gagasan untuk dibayar dengan baik. In Jo mengklaim bahwa Hua Yang mungkin tidak pernah menganggap San-a sebagai temannya karena seseorang yang kaya seperti dia tidak akan pernah bisa dekat dengan seseorang yang semiskin In Jo dan Hua Yang. Dia menerima tawaran pekerjaan San-a tetapi menyatakan dia tidak akan pernah menjadi temannya. Saat San-a akan mengajukan tawaran lain untuk perawatan In Hye, In Jo mendapat telepon dari In Kyung. In Hye telah mengalami ketakutan kesehatan lain yang membuat mereka mendesaknya untuk dioperasi. Saat In Hye dioperasi, In Jo memberitahu In Kyung bahwa uang tidak akan menjadi masalah bagi mereka. In Hye menderita episode traumatis dari ingatan yang sama dalam operasi tetapi terbangun karena kehilangan ibunya pada hari berikutnya. Saat mereka memanggil ibu mereka, In Hye bertanya tentang In Seon yang menyatakan bahwa dia pikir dia telah mati sekali di masa lalu. In Jo menegur ibunya karena membuat In Hye trauma sebagai anaknya dengan ingatan kematian In Seon. Ibu mereka menyatakan dia tidak bisa datang menemui In Hye di rumah sakit karena dia sibuk tetapi kedua putrinya memujinya karena berbohong tentang kecelakaan ayah mereka. In Jo memblokir nomor telepon ibunya setelah memulai panggilan. Park Jae-sang, San-a dan Hyo-rin mengunjungi In Hye di rumah sakit tempat pertemuan itu difilmkan untuk TV. In Kyung membuat keributan, terkejut dengan kehadiran mereka tetapi In Jo meminta anak tengah untuk menunggu di luar. In Kyung meminta mereka untuk menghentikan kekacauan dan membiarkan In Hye beristirahat tapi dia setuju untuk wawancara. Kedua saudara perempuan itu kesal dengan In Hye, memuji keluarga Park karena telah menyelamatkan hidupnya. In Kyung berkelahi dengan In Jo tentang keterlibatan keluarga dalam perawatan In Hye sementara Jae-sang melihat dari jauh. Dia bergabung dengan mereka dan memberitahu In Kyung untuk terus menyelidiki dia seperti dia. Saat So-im akan melakukan pembayaran untuk perawatan In Hye atas nama Park Jae-sang, Hye-suk tiba atas permintaan In Kyung dan membayarnya sebagai gantinya. Park Jae-sang dan timnya kecewa dengan ini dan dia mencoba berunding dengannya. Namun, Hye-suk menjatuhkannya dengan menyebut ayahnya. Sementara itu, Do-il sedang menelepon seseorang di Singapura tentang uang yang mengetahui bahwa dana tersebut disimpan dengan nama yang berbeda dari Hua Yang. Para suster membantu perawat In Hye kembali sehat tetapi dia bersikeras pergi ke Boston bersama Hyo-rin. In Hye berpendapat bahwa tinggal di luar negeri adalah kehidupan yang berbeda dan dia ingin mempelajarinya dari San-a karena kedua saudara perempuannya tidak berpengalaman.
In Hye menyebutkan bahwa In Seon, saudara perempuan mereka yang sudah meninggal memperingatkannya untuk melarikan diri dari keluarga sebelum akhirnya mati. In Jo memberitahu In Kyung tentang buku besar dengan harapan mengirim In Hye ke luar negeri sendiri, tetapi In Kyung berpikir untuk menggunakannya untuk mengekspos Park Jae-sang. Di rumah Jong Ho, In Kyung mendapat telepon dengan penulis novel tentang anggrek biru. Penulis menyatakan bahwa bunga itu diberitahu untuk memiliki kekuatan membuat seseorang mendengar perasaan orang mati. Dia memberi In Kyung alamat di mana dia bisa menemukan anggrek dari Korea Selatan. Alamatnya ternyata sama dengan yang diberikan Chol Seong pada In Kyung sebelum kematiannya. In Jo bertemu Do-il yang mengatakan kepadanya bahwa selama 3 tahun terakhir, Hua yang telah tinggal di Singapura dengan identitas Oh In Jo. Dia juga mengungkapkan bahwa dia membagi 70 miliar won menjadi 7 akun berbeda, semuanya atas nama In Jo. In Jo ingat menandatangani surat-surat untuk Hua Yang dan dibiarkan bingung. Dia meminta Do-il agar dia segera dikirim ke Singapura.